Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sejarah peminatan kelas 11, kita akan membahas mengenai masa penduduk Jepang di Indonesia dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedatangan Jepang pada Indonesia tahun 1942. Kedatangan Jepang menandai berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia. Kedatangan Jepang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia karena Jepang dianggap sebagai pembebasan dari penjajahan Belanda. Akan tetapi, Jepang mengubah corak kehidupan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Jepang mengubahnya menjadi kehidupan yang lebih radikal. Kehidupan bangsa pada masa penduduk Jepang. Kehidupan dalam bidang politik dan militer. Pada bulan Agustus tahun 1942, Jepang mengeluarkan undang-undang mengenai nomor 27 mengenai pemerintahan daerah. Pada masa penduduk Jepang, Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu menjadi 6 bagian: 1 kepresidenan, 2 kota praja, 3 kabupaten, 4 distrik, 5 kecamatan, 6 kedesaan atau kelurahan. Kemudian di beberapa pulau Jawa dan Madura juga diberlakukan hal seperti itu. Kemudian pada tanggal 5 September tahun 1942, pemerintahan Jepang membentuk daerah pemerintahan pusat dan pemerintahan pusat. Tugas utamanya yaitu mengajukan kepada pemerintahan Jepang yang bersangkutan dengan dalam bidang politik. Dewan Pertimbangan Pusat ini diketuai oleh Soekarno. Kemudian struktur pemerintahan militer pada masa Jepang dibagi menjadi 3 kedudukan, yaitu 1 panglima tentara atau panglima tertinggi, 2 kepala staf militer yang bertugas sebagai staf, 3 koordinator pemerintahan yang bertugas sebagai keamanan dan memulihkan ketertiban dan keamanan pada masyarakat. Kemudian yang kedua, organisasi pergerakan pemerintahan Jepang. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Jepang memberikan perhatian kepada golongan nasionalis dan golongan pemuda di pedesaan. Beberapa organisasi corak nasionalis militer pada masa penduduk Jepang yaitu Gerakan 3A yang didirikan pada tanggal 29 Maret 1942. Kemudian Pusat Tenaga Rakyat yang didirikan pada tanggal 19 Maret tahun 1943. Kemudian Majelis Islam ala Indonesia yang berdiri pada tahun 1937. Kemudian Himpunan Kebaktian Jawa tahun 1944 pada 18 Januari. Kemudian Seneden yang didirikan pada pemuda, yang didirikan untuk para pemuda tanah air yang bertugas untuk mempertahankan diri. Hoi-ho merupakan tenaga organisasi pribumi. Kemudian Pembela Tanah Air yaitu PETA yang didirikan 3 Oktober tahun 1943 yang mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Kemudian ketiga, kehidupan ekonomi pada masa penduduk Jepang. Kedudukan perekonomi pada masa penduduk Jepang itu menyusun dan merusut karena membantu pertarungan dan tujuan Jepang untuk Asia Timur Raya. Sistem ekonomi perang militer memiliki tujuan sebagai berikut:
menguasai dan memperoleh sumber bahan mentah, terutama minyak bumi yang diperlukan untuk melanjutkan perang. 2. Memotong garis suplai musuh yang bersumber dari Indonesia. Praktik eksploitasi pada masa penduduk Jepang. Di Pulau Jawa, sangat kekurangan pangan yang disebabkan oleh produksi Jawa itu digunakan untuk kepentingan pemerintahan militer Jepang. Yang keempat adalah kehidupan sosial. Pada masa penduduk Jepang, masyarakat mengalami lebih buruk pada masa sebelumnya, karena penduduk Jepang sering melakukan mobilisasi untuk kepentingan pihak sekutu Jepang. Kemudian juga Jepang melakukan kerja paksa kepada masyarakat Indonesia untuk kepentingan Jepang juga, yaitu yang disebut dengan Romusa. 5. Kehidupan budaya pada masa penduduk Jepang. Jepang itu sangat anti dengan Barat. Jepang juga menghapus bahasa Belanda dari Indonesia, tapi mewajibkan rakyat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang 6, perkembangan seni dan sastra. Perkembangan bahasa Indonesia membawa pengaruh baik bagi kesenian dan sastra, yaitu dalam pihak drama, lagu, syair. Kemudian pada masa penduduk Jepang mengenai pendidikan. Jepang berdasarkan keseragaman di dalam bidang pendidikan itu memiliki 3 prinsip, yaitu 1. Menata kembali pendidikan berdasarkan keseragaman untuk semua kelompok etnis dan sosial. Jadi semua wajib bisa mengikuti pendidikan. 2. Menghapus peraturan-peraturan Belanda dari sekolah-sekolah. 3. Jepang melakukan dalam hal pendidikan, Jepang itu melakukan 3. Menjadikan semua unsur lembaga pendidikan untuk menjadi alat pengembangan diri. Dalam sistem pengajaran. Sistem pengajaran pada masa penduduk Jepang ditandai dengan pembukaan berbagai jenis sekolah melalui sekolah dasar, sekolah menengah, sampai sekolah tinggi. Sekolah dasar selama 6 tahun, sekolah menengah selama 3 tahun, sekolah tinggi selama 3 tahun. Itulah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Jepang. Pada masa penduduk Jepang, sekolah terbuka bagi semua lapisan kalangan masyarakat. Walaupun pada masa penduduk Jepang, pendidikan mengalami penurunan. Kebutuhan tenaga kerja yang tinggi menjadi salah satu penurunan pendidikan pada masa penduduk Jepang. Jadi pada masa penduduk Jepang itu kekurangan guru, karena orang-orang yang berpendidikan tinggi pada saat itu diwajibkan untuk mengikuti dan masuk ke dalam organisasi pemerintahan Jepang. Tujuan Jepang diadakan pendidikan di Indonesia bukan untuk mencerdaskan rakyat, tetapi untuk menanamkan jiwa militer, nasionalisme, dan kesetiaan terhadap Jepang, karena untuk menghadapi bangsa Barat. Ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh Jepang ternyata berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Penderitaan yang disebabkan dikarenakan oleh penduduk Jepang mendorong kebangkitan pada masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia melakukan beberapa perlawanan kepada pemerintah Jepang. Perlawanan peta di Blitar, ada juga perlawanan rakyat Aceh,
perlawanan rakyat Singaparna, perlawanan rakyat Indramayu, perlawanan rakyat Kalimantan, dan perlawanan rakyat di Papua. Kemudian kita masuk ke pembahasan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan negara Indonesia merupakan tombak perjuangan nasionalisme bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai kebebasan untuk nasib negara sendiri. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sangat penting bagi suatu negara. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian lahirlah Piagam PBB, berkaitan erat dengan Atlantic Center, yaitu merupakan hasil dari pertemuan antara Presiden Amerika pada tanggal 14 Agustus tahun 1941 mengenai isi perjanjian sebagai berikut. Setiap bangsa tidak benar bahwa melakukan perluasan suatu wilayah. Setiap bangsa berhak berpartisipasi dalam perdagangan nasional dan setiap bangsa berhak melakukan perdamaian dunia atau kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan. Isi Piagam PBB menjadikan landasan suatu Piagam PBB bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Salah satu tujuan PBB termuat dalam Piagam PBB adalah menciptakan perdamaian dunia. Tujuan tersebut mendasari negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945 dalam alinea keempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Piagam PBB juga turut mendasari kemerdekaan Indonesia. Piagam PBB merupakan piagam internasional yang mempengaruhi kemerdekaan Indonesia. Piagam berisi pengakuan berhak setiap bangsa untuk melakukan nasibnya sendiri. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom Atomic Bomb di Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Kedua peristiwa tersebut menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Terlaksanakannya proklamasi kemerdekaan, Soekarno menolak usulan golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu harus dirapatkan di PKI. Kemudian penyusunan naskah proklamasi dilakukan oleh golongan tua dan golongan muda. Mereka mengadakan rapat di kediaman Laksamana Maida yang beralamat di Jalan Iman Bonjol nomor 1, Jakarta. Di rumah ini golongan tua terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subagio merancang konsep naskah proklamasi, sementara golongan muda dihadiri oleh Sukarni, Sudiro, Saipudi, Malik, dan Diah. Memberikan beberapa saran untuk menyempurnakan naskah proklamasi. Beberapa keputusan penting dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut. Menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia.
memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, pekerjaan presiden untuk sementara dibantu oleh Komite Kemerdekaan Indonesia merupakan awal dari perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dituntut untuk mengisi kemerdekaan pembangunan sehingga setiap masyarakat adil dan makmur yang sesuai dengan tujuan negara. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.